Para pemirsa setia CB Channel, dimanapun Anda berada, pada sesi kelima ini, saya akan mempertanyakan bagaimana sebenarnya posisi PKB sebagai partai yang berbasiskan masa Islam di tengah partai nasionalis yang saat ini bertaburan. Dan bagaimana sih sebenarnya klaster-klaster pemilih yang ada di Indonesia ini secara umum. Pak Fuad, bisakah Anda jelaskan pertanyaan-pertanyaan saya tadi supaya masyarakat juga mengerti bagaimana mengurai ini semua? Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Edi. Jadi kalau cerita PKB itu sebenarnya ada satu keunggulan yang berbeda dengan yang lain tuh. Artinya bahwa PKB itu sebenarnya partai yang mendorong, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Artinya bahwa apa? Bahwa ketika cerita tentang nasionalisme Indonesia, mencintai tanah air, itu saya katakan tadi dari awal bahwa produk nasionalisme itu adalah merupakan produk filsafat. Nah, partai-partai yang berbasiskan nasionalisme tadi itu adalah partai yang berbasiskan filsafat. PKB adalah nasionalisme itu berbasiskan doktrin agama. Tidak lepas dari Quran, juga tidak lepas dari hadis. Kenapa Kiai Hasyim Asy'ari Khadratus Syekh mengatakan bahwa cinta tanah air adalah merupakan bagian dari keimanan, itu adalah mengambil dari intisari ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di mana ketika beliau akan meninggalkan kaki Mekah, beliau meneteskan air mata. Nah, para ulama itu berijtihad bahwa itu adalah bentuk dari cinta tanah airnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi apa? Substansi nasionalisme yang dibangun oleh PKB itu bukan hasil nasionalisme berdasarkan filsafat. Ini yang salah sering diartikan oleh para teman-teman. Ya, tapi nasionalisme yang kemudian diramu berdasarkan substansi dari doktrin sebuah Al-Quran dan hadis dan ijma dan qiyas dari para ulama. Ya, di tengah-tengah masyarakat inilah yang kemudian kekurangan kita adalah marketernya. Kekurangan kita adalah perpanjangan tangannya. Yang mampu mendialogkan, mensosialisasikan ke masyarakat. Betul, artinya bahwa kita sadar betul bahwa marketer PKB hari ini di Depok maupun di tempat yang lain itu kurang mampu menyentuh terhadap masyarakat. Berarti problemnya, Partai Kebangkitan Bangsa Kota Depok butuh marketing politik nih Pak. Betul. Ya, yang bisa mampu menjual ideologi PKB ini kepada masyarakat secara khalayak ramai. Ya. Oke, baik, Pak Fuad. PKB ini kan identik dengan Gus Durian nih. Siap. Ya. Ya. Orang begitu dengar PKB Gus Dur nih. Betul. PKB Gus Dur. Oke. Pertanyaannya adalah sejauh mana Partai Kebangkitan Bangsa setelah peninggalan Gus Dur mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran Gus Dur dengan baik. Betul. Yang terlebih khusus adalah bahwa Gus Dur itu kan tokoh pluralisme. Betul. Sejauh mana ini bisa diterjemahkan oleh PKB, khususnya PKB Kota Depok? Ya, terima kasih. Artinya konsekuensi dari sifat partai yang terbuka, ya, artinya bahwa ajaran-ajaran Gus Dur, prinsip pemikiran Gus Dur, ya, itu masih relevan dan sangat relevan diajarkan atau diteruskan oleh para pejuang-pejuang kita. Justru dengan membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa, itu adalah salah satu perwujudan dari melanjutkan perjuangan Gus Dur yang selama ini belum kesampaian ya, maksudnya ya. Artinya belum kesampaian apa? Artinya apa? Para pendiri kita, para pendiri negara kita, para pendiri partai kita, partai PKB ini khususnya, itu belum merasakan betul tentang keadilan sosial. Belum merasakan betul tentang kesejahteraan yang telah didengung-dengungkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, serta dalam pasal-pasal tertentu yang kemudian menjadi sesuatu yang absurd. Nah, memperjuangkan pemikiran-pemikiran Gus Dur hari ini adalah merupakan satu harga mati. Artinya bahwa kita yang muda-muda yang meneruskan perjuangan Gus Dur ini ada di bawah Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kalau mau memperjuangkan Partai Kebangkitan Bangsa,
memperjuangkan pemikiran Gus Dur tapi memusuhin PKB, bahkan melarang-larang orang memilih PKB, berarti itu menghambat pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Menghambat Gus Durian konsep berarti. Siap, itu seperti itu. Baik, Pak Fuad, Gus Dur ini kan tokoh yang sangat mengakar ya. Dan kekuatan Gus Dur tidak hanya di Jawa Timur, saya lihat saat ini, saya lihat di Jawa Barat khususnya, ini sudah mulai bermunculan Gus Durian konsep yang sudah mulai diajarkan. Dan yang unik adalah pada saat bicara tentang PKB, seorang non-Muslim pun tidak merasa alergi dengan PKB ini. Nah, gimana Anda punya keberanian, kenapa Anda berani memunculkan caleg yang notabene non-Muslim, bahkan di tingkat RI pun calegnya tidak berjilbab gitu ya. Sejauh mana Anda berani memutuskan hal-hal demikian? Karena ini juga bukan hal yang mudah. Para kiai akan bertanya, kenapa seorang Fuad berani ngambil keputusan se-ekstrem ini? Ya. Silakan dijelaskan. Ya, terima kasih. Ini ada satu kesenjangan persepsi, kesenjangan pemikiran. Orang selama ini mengaku Gus Durian, tapi kadang-kadang menafikan pemikiran Gus Dur. Nah ini yang sangat menarik ya. Orang cinta pluralis, orang cinta katakanlah liberal. Di liberal di sini jangan diartikan sebebas-bebasnya ya. Dan pluralis yang dikonsep digagas oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu bukan pluralis mengakuin semua agama itu adalah benar, bukan. Gus Dur adalah pluralisnya mengakuin bahwa semua agama punya cita-cita tersendiri. Ketika berbeda dengan kita, maka hargailah perbedaan itu. Itu konsep pluralisme. Karena perbedaan adalah sebuah rahmat. Perbedaan adalah sebuah rahmat, tapi kalau kemudian kita tidak bisa mengelola, perbedaan itu adalah jadi sebuah konflik dan bencana, ya kan? Nah, Gus Dur memandang ini adalah bagaimana satu perbedaan itu menjadi sesuatu kekuatan kebersamaan. Kebersamaan dalam perbedaan, dan perbedaan dalam kebersamaan. Jadi indah pada Jadi akhirnya. Indah akhirnya. Baik, tahan dulu Pak Fuad. Ya. Saya banyak mendapatkan inspirasi dari statement-statement Anda pada kesempatan kali ini. Baik, para pemirsa setia CB Channel dimanapun Anda berada, semakin di penghujung session ini semakin hangat suasana kita. Kita akan coba mengulas, karena Gus Dur ini adalah tokoh budaya, seperti apa PKB Kota Depok ini melihat bahwa budaya lokal ini adalah sebuah kekuatan. Di sesi akhir akan saya tanyakan bagaimana beliau membangun kekuatan lokal sebagai sebuah kekuatan yang dahsyat sebagai penyatu kekuatan masyarakat, kekuatan umat. Baik, setelah pesan-pesan berikut kita lanjutkan di sesi akhir.